Cinta itu merupakan bagian dari sebuah rasa, dan tetapi yang menyelesaikan masalah itu bukan mahabbah. Tapi yang menyelesaikan masalah itu Allah yang menggenggam dan menitipkan setiap rasa dan setiap cinta pada hati manusia. Dan kita mengerti bahwasanya mahabbah itu kecondongan hati untuk menyayangi pada urusan semata-mata urusan duniawi, itu mahabbah. Tapi pertanyaannya, di dalam surat Ar-Rum 21 Allah menyebutkan kata mahabbah atau mawaddah? Mawaddah. Loh, kenapa Allah menyebutkannya kata mawaddah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pertanyaan kita, karena kita membaca Al-Quran, kenapa Allah itu menyampaikannya mawaddah? Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Syukur itu merupakan salah satu amalan yang begitu besar pahalanya, Ibu. Kenapa syukur itu merupakan amalan yang begitu besar pahalanya di sisi Allah? Karena orang yang syukur itu memiliki keridhaan maksimal kepada Allah. Ridho itu kunci, Bu. Maka syukur itu pintunya. Kalau kita sudah ridho, maka kita akan mudah bersyukur kepada apapun yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Takaran Allah tidak pernah salah, bagian Allah tidak pernah keliru yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Kalau kita ridho, makanya kunci dari segala kebaikan amalan hati terletak pada ikhlas dan ridho. Orang yang ridho, justru Allah semakin ridho kepadanya. Kalau kita itu selalu memberikan keridhoan. Ketika kita yakin Allah tidak pernah salah. Ketika kita yakin Allah tidak pernah membenci dan mendolimi setiap makhluknya. Maka ridho itulah yang akan melapangkan hati kita untuk mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin Ibu ridho, tidak protes, lapang hati kepada keputusan Allah, maka sesungguhnya semakin Allah itu ridho kepada Ibu. Saya ambilkan sebuah contoh. Saya sekitar 1 bulan yang lalu, saya punya rezeki lebih, Bu. Saya kumpulkan anak-anak saya. Saya kasihkan mereka hadiah. Biasanya saya memberi hadiah kepada mereka setiap tanggal 30. Jadi tanggal beli mainan itu tanggal 30. Karena saya punya rezeki lebih, saya ingin untuk memperlihatkan syukurnya kepada anak-anak. Saya kumpulkan anak-anak. Kamu ingin beli apa, nak? Kamu ingin beli apa? Satu persatu anak-anak saya menyebutkan hadiah apa yang mereka inginkan. Ada salah satu anak saya, Bu, berkata kepada saya, kalau saya terserah Abi aja, seridonya Abi aja. Ketika saya mendapatkan kata-kata itu, malah justru saya ingin mengujinya. Saya berkata, kalau terserah Abi, seridonya Abi, ya udah, nggak usah beli. Ya kalau memang Abi ridhonya nggak usah beli, ya nggak apa-apa. Ketika kita sebagai orang tua mendapatkan ada anak kita berkomentar ridho dengan apa yang kita berikan kepadanya, kita sebagai orang tua itu benci atau tambah sayang? Tambah sayang. Pengen ngasih hadiah yang ditetapkan atau pengen ngasih hadiah lebih? Misalnya hadiah lebih. Yang sebelumnya hadiahnya tidak boleh lebih dari 100.000, tapi karena ucapannya, maka saya ingin ngasih hadiah lebih dengan apa yang dia sampaikan kepada saya di dalam memberi jawaban. Itu analogi sederhana, Ibu. Keridhaan anak kepada orang tua menjadikan orang tua itu jatuh hati kepada anak. Kita ini kadang jatuh hati sama anak kita bukan karena anak itu paling tampan, bukan karena anak itu paling cantik. Kadang-kadang karena sikap lapang hatinya dia ketika menerima kita dengan apa yang kita sampaikan. Sebenarnya begitu juga kita dengan Allah. Kita itu akhirnya akan gampang dalam kehidupan itu kalau sudah ridho, dan ridhonya itulah yang akan memberikan kepada kita kelapangan hidup. Makanya kita bersyukur betul, dan syukur itu tidak akan bisa kita peroleh sampai kita memiliki sebuah kunci yang bernama ridho pada hati kita dan jiwa kita. Ridho, Ibu. Kalaupun ada takdir pahit yang pernah kita peroleh, ridho.
Kalau ada ujian sulit yang pernah kita rasakan, ridho. Karena apa? Ridho itu yang akan melapangkan, ridho itu yang akan melebarkan jiwa kita di dalam kehidupan ketika kita tahu segala peristiwa dan takdir pasti memiliki hikmah yang terbaik pada kehidupan kita. Syukur itulah yang akan menjadi sebuah pahala yang besar ketika kita sudah memberikan ridho kita kepada Allah. Makanya ketika kita sudah dalam kondisi bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menjadikan kita diberikan oleh Allah banyak sekali kelapangan-kelapangan hidup. Jangan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan siapapun, itu termasuk dosa besar. Kenapa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain itu dosa besar? Karena kamu secara tidak langsung telah menuduh Allah tidak indah dan tidak betul ketika mengurusi setiap urusan makhluknya. Sehingga kamu merasa kok dia dapat, saya nggak dapat. Kok saya umur segini sudah begini, kok dia sudah begitu, tidak akan selesai. Dan itu termasuk dosa besar. Dan kalau Allah sudah benci kepada dosa yang kita lakukan, Allah tinggalkan. Dan ketika Allah sudah meninggalkan, capek hidup kita tanpa mendapatkan energi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita paham syukur dengan ketaatan itu dimulai dari ridho. Ibu harus paham ya, dulu banyak orang menyangka taat itu lelah. Salah. Taat itu memang lelah, tapi lebih melelahkan lagi kalau kita jauh dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu lebih melelahkan. Semoga Allah bimbing hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, memiliki hati yang ridho kepada setiap keputusan yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Tidak ada yang salah dari takarannya. Tidak ada yang salah dengan rekening ibu. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan bapak. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan anak kita hari ini. Tidak ada yang salah dengan pencapaian menantu kita hari ini. Yang salah itu cara kita menerjemahkan setiap ketentuan yang sudah Allah buat untuk kita. Kadang-kadang anak kita, Bu, ada yang belum kerja, membuat kita sebel. Tapi justru ketika kita sakit, anak itu yang pertama kali selalu menolong kita. Kadang-kadang ada anak kita yang kerja, kita bangga, kita sering cerita sama orang. Tapi kadang-kadang anak itu yang sering banyak alasan ketika kita sedang butuh ditemani menuju ke rumah sakit. Kita tidak pernah tahu kebaikan. Yang kita harus lakukan, ridho kepada keputusan Allah. Ridho atau tidak ridho? Angkat tangannya semuanya. Mari kita ucapkan bareng-bareng sembari kita resapi dalam hati kita. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho ya Allah. Ya, itu yang akan melapangkan hati kita. Jangan lagi ya nyalah-nyalahin. Jangan lagi nyalahin anak kita. Kenapa kamu belum nikah? Kenapa dia sudah nikah? Kenapa dia sudah punya anak? Kamu belum punya anak. Sudahi menyalahkan Allah. Istirahatkan jiwa kita dari setiap pengaturan yang sudah Allah atur sebaik-baik pengaturan kepada manusia. Kenapa anak kecil, Ibu? Mereka itu tenang karena mereka tidak pernah ikut campur urusan orang tua. Anak kecil lihat yang di bawah 5 tahun. Anak kecil itu di bawah 5 tahun orang tuanya punya utang, orang tuanya stres. Anaknya tetap senang aja selama orang tuanya pulang. Pernah nggak Ibu melihat ada anak Ibu umur 4 tahun gitu ya, di kamar pojok begini gitu. Dek, lagi apa dek? Mikirin cicilan mah? Nggak ada. Mereka tetap senang, dibelikan cilok dia sudah gembira, ngelihat bapaknya pulang jadi kuda dia sudah gembira, melihat ibunya senyum, tidak banting pintu, tidak banting gelas, dia sudah senang banget. Kenapa? Dia tidak ikut intervensi atas apa yang ada pada pengaturan bapak dan ibunya. Dia yakin bapak ibunya itu akan mengatur dia dengan pengaturan yang terbaik. Istirahatkan jiwamu. Karena yang membuat kita lelah, yang membuat kita letih, bukan karena Allah. Yang membuat kita lelah, bukan letih itu apa? Karena kita
tidak mau menyerahkan pengaturan kita hanya kepada pengaturan Allah yang terbaik. Semoga Allah jadikan hati kita ridho dalam segala hal. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita tentunya paham salah satu ulusan yang kita harus mengerti itu, ibu, adalah bagaimana kita di dalam kehidupan ada sebuah takdir paling panjang yang hadir pada kehidupan kita. Apa takdir yang paling panjang dalam kehidupan kita? Takdir itu bukan takdir ketika kita melaksanakan haji, karena melaksanakan haji biasanya berapa? 40 hari. Takdir yang paling panjang pada kehidupan kita bukan takdir ketika kita melaksanakan umroh, karena umrohnya kita itu adalah 9 hari sampai 14 hari. Tapi salah satu takdir terpanjang pada kehidupan kita itu apa? Salah satu takdir terpanjang pada kehidupan kita adalah takdir pernikahan. Itulah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya pernikahan itu merupakan salah satu takdir teristimewa pada kehidupan kita. Makanya kita mendapatkan ada 3 perkara yang Allah janjikan di dalam pernikahan yang Allah tidak pernah janjikan kepada setiap syariat di luar pernikahan. Ketika kita membaca di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah menyampaikan kepada kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah itu menyampaikan kepada kita, ini merupakan ayat yang sangat populis dan ayat yang sangat famous dan viral kalau ada pernikahan. Di antara ayat-ayat Allah itu dijadikan kalian itu berpasang-pasangan dengan sebagian dari kalian yang lainnya, supaya kalian itu mendapatkan 3, kata Allah. 1, litaskunu ilaiha, supaya kalian itu merasa tenang. Yang kedua, supaya kita merasakan cinta yang sangat mendalam yang disebut dengan mawaddah, dan kita merasakan rahmat pada akhir kehidupan kita ketika kita menikah dengannya. Siapapun ibu yang hari ini menjadi suami ibu, dia bukan laki-laki biasa. Dia laki-laki yang telah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Siapapun yang menjadi istri saya, nama siapapun, dia merupakan perempuan yang telah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memberikan kepada kita betapa dahsyatnya kehidupan kita di dalam pernikahan, sampai pernikahan itu diucapkan dalam bentuk ijab qabul yang begitu singkat tetapi berdampak panjang sampai pada kehidupan di akhirat. Berapa banyak suami yang akhirnya mereka masuk surga karena mendapatkan pertolongan dari anaknya. Berapa banyak istri yang akhirnya masuk surga karena suaminya memberikan ridho kepada dirinya, dan dia kaget ketika di depan surga setiap pintu-pintu surga memanggil namanya, ketika dia mendapatkan seorang suami yang begitu mudah memberi ridho kepada dirinya sebagai istri. Dan begitu banyak orang nanti ketika di depan surga saling memberikan syafaat antara suami dengan istri. Karena para ulama itu mengatakan, kalaulah anak bisa ngasih syafaat bagi orang tua, suami istri pun bisa saling memberi syafaat selama mereka sama-sama beriman kepada Allah. Maka itu menambah arti betapa besarnya kehidupan kita dan kaitannya dengan masalah pernikahan. Makanya kualitas kehidupan itu selalu dimulai dari pernikahan. Makanya membangun sebuah peradaban itu tidak akan pernah lepas kecuali membangun dari keluarga. Karena ada 3 pilar peradaban itu. Membangun bagaimana madrasahnya betul-betul dengan kurikulum yang jelas. Yang kedua, membangun keulamaannya. Ulamanya harus betul-betul hanif, harus betul-betul lurus. Yang ketiga yaitu keluarga. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk membentuk peradaban. Tiganya rusak, jangan mengharapkan peradaban itu akan tegak. Kemenangan akan datang, kejayaan akan kita peroleh. Kalau 3-nya ini rusak, ulamanya sudah tidak hanif, madrasahnya sudah memiliki orientasi kepada industri dan tidak lagi memiliki industri, dan tidak lagi memiliki keinginan untuk melahirkan santri dan santriwati yang taat kepada Allah. Tapi orientasinya hanya untuk memenuhi kebutuhan industri dan keluarganya sudah rusak, maka hati-hati. Tidak akan pernah kita mendapatkan kejayaan, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan
pada agama kita, umat kita, bangsa kita, kalau 3 pilar ini sudah rusak. Makanya ketenangan yang paling besar itu ketenangan yang kita rasakan bersama dengan keluarga kita sebenarnya. Kalau setiap keluarga itu disikapi dengan ilmu. Dan tidak ada kerusakan pada perasaan kita, kesedihan yang paling mendalam, kecuali kesedihan yang kita dapatkan dari keluarga kita. Dan itulah yang dinamakan dengan keluarga. Makanya maaf, ketika kita sudah bicara tentang keluarga, tentunya kita bicara tentang masalah ketenangan. Karena salah satu fungsi di dalam pernikahan itu supaya kita bisa merasakan ketenangan. Dan ketenangan itu sebenarnya merupakan hajat setiap manusia. Ketenangan itu merupakan hajat setiap manusia ketika mereka menikah itu ingin mendapatkan ketenangan. Makanya sesungguhnya ketika pasangan itu sudah tenang, maka sesungguhnya dia akan mampu memberikan kualitas dalam hidupnya. Ibu, kalau laki-laki sudah tenang, urusan rumahnya selesai dengan istri yang taat, dia bisa melejit potensinya. Anak-anak itu juga bisa. Anak-anak itu, ibu, akan melejit potensinya kalau urusan dia ketika melihat orang tuanya itu dalam kondisi tenang, harmonis, rukun. Maka sesungguhnya anak-anak itu juga akan ada di dalam hatinya itu ketenangan. Dan kalau dia sudah tenang, dia bisa maksimal pada kualitas hidupnya ketika dia tidak melihat banyak pertengkaran yang terjadi kepada bapak dan ibunya. Ada ruangan pada hati anak kita di mana ruangan itu tidak akan pernah terbangun dengan baik sampai dia menjumpai bagaimana bapak dan ibunya itu memperlihatkan harmonis di dalam pernikahan, ketenangan dalam pernikahan, kerukunan dalam pernikahan. Maka yang pertama kali merasakan ketenangan itu setelah bapak dan ibunya adalah sang anak. Karena di dalam rumah kita, ibu, ada hati selain hati kita dan pasangan kita yang senantiasa merasakan pertama kali ketika kita dan pasangan kita sedang ada masalah. Siapa yang pertama kali merasakan kalau kita sedang ada masalah dengan pasangan kita? Anak. Siapa pertama kali mata yang akan mengetahui kalau kita ada cekcok dan konflik dengan pasangan kita? Anak. Dan ketika anak itu melihat berbagai macam kerusakan, berbagai macam pertengkaran, pertikaian yang terus dia jumpai, anak itu tidak selesai, Bu. Dan apa yang terjadi? Anak itu susah berkembang, susah berkualitas. Karena apa? Bayang-bayang tentang orang tuanya itu menghantui selama hidupnya. Dan itu menjadi masalah. Makanya maaf ya Ibu, setidaknya dalam 2 bulan, 1 bulan ini atau 2 bulan terakhir ini, setidaknya ada 3 orang yang datang dan ternyata masalahnya itu berkaitan tentang orang tua. Ada ibu-ibu yang datang kepada saya, beliau menderita anxiety, Bu. Kecemasan. Sehingga akhirnya beliau itu kalau sudah cemas, gemeter, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Ternyata kita mendapati salah satu sebabnya itu apa? Beliau pernah kecewa dengan bapak dan ibunya, terutama kepada bapaknya. Ibu dan bapaknya terlibat konflik, lalu akhirnya sang anak dititipkan kepada sang budi. Supaya sang bapak dan ibu ini ketika bertengkar ini merasa tidak bersalah. Dititipkan kepada sang budi, akhirnya sang anak bertumbuh kembang, defisit kasih sayang, Bu. Karena yang dia inginkan itu mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Dan dia mendapati bapak dan ibunya akhirnya pisah, sang bapak akhirnya menikah kembali. Dan akhirnya dia punya hutang pengasuhan, Bu. Dia tidak suka dekat dengan bapaknya. Dan setiap dekat dengan bapaknya, memori buruk itu tergambar di pikirannya, berputar-putar. Dan akhirnya menghasilkan apa yang terjadi dan menimpa kepada beliau. Bom waktunya meledak, Bu. Akhirnya beliau menderita anxiety. Dan ketika dibedah, ternyata ada kaitannya dengan orang tua. Kita juga mendapati lagi, ada kisah lagi, Bu, ibu-ibu yang datang ke sini. Usianya sudah tidak lagi muda, hampir menuju ke 60 tahun. Ternyata juga menderita anxiety. Sama, dia cemas. Ketika malam berdebar-debar. Ketika dibuka komunikasi pelan-pelan, dialog pelan-pelan. Akhirnya terungkap bahwasanya dia melihat dan menjumpai bapak dan ibunya itu tidak rukun. Dingin.
Bapaknya tidur di belakang, ibunya tidur di depan. Tapi yang dia jumpai bagaimana ibunya kalau ngomong sama orang lain ramah, akrab, harmonis. Bapaknya pun sama. Kalau ngomong sama orang lain itu rukun. Bapaknya juga supel. Tapi pertanyaan dia dari semenjak SD itu adalah, kenapa ya kalau mereka sudah pulang ke rumah, mereka tidak pernah bicara? Ya, hal itu disangka biasa. Tapi ternyata itu tidak biasa. Sang anak ini merekam tiap waktu, tiap saat, dari SMP, dari SD ke SMP, ke SMA, sampai kuliah, sampai beliau punya keluarga, sampai punya anak, anaknya sudah mau nikah. Itu akhirnya terjadi dan ternyata pada saat ketika usianya tidak lagi muda, pecah bom waktu itu. Dan ketika ditelusuri gitu, karena kalau kita bicara dengan orang yang cemas itu kayak kita ngambil kutu di rambut, pelan-pelan, set gitu. Benar, dialognya pelan-pelan. Dan ternyata terungkap bahwasanya ternyata salah satu di antara pemicunya itu adalah ketika dia terlalu lama melihat ketidakharmonisan yang terjadi kepada bapak dan ibunya. Ini memberikan kepada kita arti, Bu. Makanya betul kalau Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-Furqan 74 yang kita sama-sama sudah menghafalnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya kita mendapati Allah menyampaikan kepada kita, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami yang qurrata a'yun, meneduhkan jiwa kami, anak-anak yang menjadi qurrata a'yun. Dan ayat itu diberikan closing, Bu. Ayat itu diberikan penutup, dan penutupnya itu memberikan perintah kepada kita untuk merenung. Apa penutup pada ayat itu? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami itu pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau kita mau membedah secara korelasi, apa korelasi dari permintaan kita supaya kita mendapatkan pasangan yang qurrata ayun? Tapi permintaan yang terakhir itu kita meminta supaya kita mendapatkan, kita itu menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Disitulah para ulama itu menerangkan, karena dirimu dan siapapun yang kamu cintai tidak akan pernah melesat itu kualitasnya, tidak akan pernah menjadi pemimpin orang yang bertakwa, tidak akan pernah menjadi leader dalam kebaikan kalau dia tidak mendapatkan pasangan-pasangan yang qurrata a'yun di dalam pernikahan mereka. Jadi akibatnya itu apa? Kalau kamu tidak mendapatkan qurrata a'yun, kamu susah untuk melesat. Kalau kamu tidak mendapatkan pasangan yang qurrata a'yun, kamu susah untuk melejit. Karena ternyata kita mendapatkan perkataan para ulama, semua pahlawan Islam itu, Ibu, lahir dari keluarga-keluarga yang qurrata a'yun. Sehingga ketika kita memahami ini, rukunnya ibu dengan bapak itu bukan hanya untuk urusan hatinya ibu dan hatinya bapak, tapi untuk anak-anak kita yang pertama kali akan merasakan nikmatnya. Bertengkarnya ibu dengan bapak itu bukan hanya ibu dan bapak yang bersedih. Yang pertama kali sedih sebelum ibu bersedih itu anak-anak kita. Makanya kadang-kadang jujur deh kita dapatkan anak-anak kita kalau ngelihat kita selaku orang tua rukun, bercanda, gojek, biasanya anak-anak kita nanti akan ngambil handphone, moto orang tuanya ketika lagi bercanda. Karena hadiah yang tidak dalam bentuk fisik yang dirasakan begitu indah oleh anak kita itu apa? Melihat orang tua mereka bisa pergi berdua, pulang sambil bercanda. Itu sudah cukup mereka merasakan sebuah ketenangan. Kalau anak kita sudah tenang, Bu, maka dia akan mampu memikirkan apa kualitas pada hidupnya ketika dia sudah mendapatkan ketenangan bernama rumah tangga. Makanya maaf ya, itulah kenapa dalam Islam kita ini kalau mendapatkan kekurangan pasangan kita tidak diperbolehkan cerita kepada kepada anak. Kenapa, Ustadz? Supaya anak kita itu bersih melihat orang tuanya. Jangan malah ketika kita lagi ada masalah, lagi bertengkar sama suami kita, anak kita
mendapatkan suplai materi yang begitu berlimpah tentang kekurangan bapaknya. Sini Pak, sebenarnya mama itu nggak mau cerita, tapi ya gimana ya, ini mama harus cerita nih. Papamu itu Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik gitu. Yang akhirnya sang anak itu dia akan begitu berat gitu. Akhirnya dia mungkin akan sulit untuk hormat kepada bapaknya. Kenapa? Karena terlalu banyak dia mendapatkan input dari orang tuanya tentang kekurangan bapaknya. Sebagaimana bapaknya ketika lagi bermasalah dengan istrinya, lalu dia ngajak anaknya makan, lalu dia menceritakan kekurangan ibunya. Padahal anak kita tidak ada kebutuhan tentang materi kekurangan dari pasangan kita. Kenapa Islam itu menegaskan bahwasanya tidak boleh menceritakan kekurangan pasangan kepada anak? Karena anak itu lembaran putih. Biarlah lembaran putih itu dia melihat bapaknya itu dengan sosok yang dia cintai, dan biarlah anaknya itu melihat sosok ibunya itu yang dia kagumi dan dia takzimi. Kenapa? Karena dia melihat sang bapak takzim, sang bapak cinta kepada istrinya, sang istri takzim kepada suaminya, dan itu akan menjadi sebuah ketenangan. Makanya sekali lagi, ternyata bertengkarnya kita dengan pasangan itu bukan hanya tentang kita, tapi tentang anak-anak kita yang terluka. Sebelum hati kita merasakan sedih tentang pertengkaran kita, ada anak kita yang bersedih. Sebelum kita terluka dengan pertengkaran kita, ada anak kita yang terluka. Dan kalau mereka sudah tidak mendapatkan rumah itu tenang, jangan salahkan kalau mereka mencari ketenangan di luar rumah. Dan akhirnya mereka membangun loyalitasnya kepada teman-teman geng dan bestinya lebih besar. Kenapa? Karena sesungguhnya sang bapak dan ibu tidak pernah memberikan input ketenangan kepada perjalanan hidupnya ketika bertambah dewasa. Jadi terkadang ibu bukan anak yang salah, kita yang salah. Tapi tidak pernah mau merasa disalahkan. Kadang-kadang bukan anak yang durhaka, kita yang durhaka. Kita marah-marah gitu sama bapaknya anak-anak di depan anak-anak. Kita lah jatuhkan kehormatannya. Kita ngomong, kita bentak suami kita di depan anak-anak ngeliatin. Mungkin diem. Tapi dia akan mencatat itu dengan detail dan bisa jadi memori itu tidak akan pernah dia lupa. Ada seorang bapak, lalu dia kecewa sama istrinya pada satu pagi, lalu dia bentak-bentak istrinya di depan sang anak. Mungkin anak ketakutan karena bapaknya sudah marah. Tapi di dalam hatinya akan tergores. Dan itu bisa menjadi trigger dan pemicu ketidaknyamanan yang dia jumpai dari bapak dan ibunya. Mungkin bapak ibunya sibuk dengan perasaan mereka masing-masing dan tidak pernah menghargai posisi mereka yang hadir di antara bapak dan ibunya. Makanya ibu dan bapak, perhatikan. Kita mendapati di dalam doanya itu mendoakan pasangan lebih dulu daripada mendoakan anak. Kenapa kita mendoakan pasangan dulu, Ustaz? Ya karena kebaikan anakmu itu tergantung kamu sama pasanganmu dulu. Kalau kita mendoakan anak dulu, tapi kita akhirnya lalai mendoakan pasangan kita, maka ketidakbaikan kita dengan pasangan, susah anak kita itu akan baik. Maka ini yang menjadi salah satu hal, materi yang membuat kita betul-betul memahami. Ternyata kerukunan kita itu ada sebuah hati yang merasakan bahagia, yaitu adalah anak keturunan kita. Setelah kita memahami, ternyata antara kita dan pasangan kita, itu ternyata Masya Allah ya anak kita yang paling merasakan. Saya ingin menyampaikan di antara ilmu pernikahan yang sama-sama kita belajar. Saya juga bukan orang yang pengalaman, tapi juga kita belajar dari ilmu dan kita belajar pula dari setiap kesalahan kita. Kita pada kesempatan hari ini, Bu, tadi muqaddimahnya. Kita belajar materinya pada kesempatan hari ini materinya adalah bukan hanya sekedar mahabbah, tetapi adalah mawaddah. Ditampilkan materinya. Bukan hanya sekedar mahabbah, tapi adalah mawaddah. Yang pertama yang kita mulai adalah kita tentunya sangat memahami betul. Ya, kita tentunya harus paham
bahwasanya ketenangan suami istri itu merupakan sumber energi untuk setiap anak kita yang tercinta. Ya. Jadi energinya anak kita itu diperoleh bukan hanya dari faktor makanan, tapi salah satu di antara energi yang kita bisa berikan kepada anak kita itu adalah ketenangan suami istri, kerukunan, keharmonisan, saling mengalah, saling memaafkan di antara pasangan suami istri. Maka dipastikan ibu bahwasanya itu merupakan energi terindah yang dirasakan getaran-getarannya oleh dinding jiwa anak kita. Ibu kalau punya sifat memaafkan untuk suami, maka yang merasakan anak, Bu. Kalau ibu memiliki sifat kelapangan dengan kekurangan suami, ketika ibu paham bahwasanya sang suami tidak sempurna sebagaimana ibu tidak sempurna, maka ketenangan ibu menghadapi kekurangan suaminya itu dirasakan pertama kali oleh setiap hati anak-anak kita di dalam rumah kita. Ini kita harus sepakat dulu. Makanya akhirnya ketidakrapian suami istri, siapa yang pertama kali merasakan akibat pahitnya itu adalah anak kita tercinta, Bu. Makanya kalau ada anak misalkan ditanya di dalam sebuah riset ataupun penelitian, anak itu kalau ditanya apa momen yang paling tidak bahagia di dalam rumah, biasanya jawaban mereka selalu seragam dan selalu satu frekuensi. Kondisi yang paling tidak enak di dalam rumah itu adalah ketika melihat papa dan mama bertengkar. Ibu kan dulunya pernah jadi anak, ya atau tidak? Apa momen yang paling tidak kita sukai? Kalau bapak dan ibu kita bertengkar, kan? Dan biasanya memorinya tidak akan pernah mudah hilang di dalam pikiran dan hati kita. Saya, contohnya. Saya ini, alhamdulillah sekali, lahir dari bapak dan ibu yang rukun. Mayoritas waktunya mereka. Mereka rukun di masa tua juga rukun sampai mereka saling berbagi, sampai di antara mereka menuju kepada alam barzakh. Tapi Ibu, saya ini pernah pada waktu kelas 2 SD melihat langsung pertengkaran bapak dan ibu saya. Sekali-kalinya seumur hidup saya. Kelas 2 SD berarti saya umur 8 tahun. Berarti kalau saya sekarang umurnya 45, walaupun kelihatan 44 ya, 45. Jangan terlalu tegang. 45 dikurangi 8 itu berapa? Berarti 37, 38, 37. 37 tahun yang lalu. Tapi memori itu tidak pernah saya lupa. Ibu saya habis nyuci baju, terus beliau ke dapur, bapak pulang dari kantor. Entah apa yang mereka bicarakan, mereka berteriak, ibu juga berteriak. Lalu akhirnya bapak pergi selama 2 hari. Itu sekali-kalinya, Bu. Dan setelah itu tidak pernah mereka bertengkar secara lisan di depan saya. Setelah itu kalau mereka bertengkar tuh biasanya mereka diem-dieman, silent treatment. Kalau ibu saya sudah ngomong, bilang sama bapakmu, ini bertengkar. Kalau bapak saya sudah ngomong, bilang itu sama ibumu, sudah selesai enggak masakannya gitu. Saya nanya, Bu, bapak nanya, masakannya sudah selesai belum? Nanti ibu saya jawab, bilang sama bapakmu belum. Saya tuh kadang-kadang saya kayak tukang pos di rumah. Maka itu biasanya mereka bertengkar. Tapi pertengkaran silent treatment itu saya nggak pernah ingat. Tapi pertengkaran lisan itu selalu saya ingat. Dasternya ibu saya masih saya ingat sampai sekarang. Bajunya bapak saya pakai t-shirt, Bu, saat itu pakaian putih. Vespanya Piaggio yang warna abu-abu masih saya ingat. Dan pertengkaran sekali-kalinya seumur hidup saya melihat mereka bertengkar 37 tahun lalu. Tapi itu tidak pernah saya lupakan. Karena memang qadarullah bapak dan ibu orangnya itu lembut, jadi jarang bertengkar sebenarnya. Tapi sekali-kalinya pernah kepleset bertengkar. Itu sudah cukup menjadi pembuktian kepada kita. Suami istri itu kalau sudah bertengkar tentunya yang pertama kali merasakan sakit dan sempit dadanya adalah anak kita. Saya kalau tanya sama ibu, pasti momen ketika dulu mungkin ibu pernah lihat bapak dan ibunya bertengkar, mungkin sampai sekarang tidak akan pernah lupa.
Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata disitulah kita harus paham. Membangun dan merayakan cinta pada kehidupan kita itu penting. Karena setiap kita nanti merasakan ketenangan bersama dengan pasangan kita, maka sesungguhnya kita sedang merencanakan kebaikan dan kualitas untuk anak kita. Setelah kita paham bahwasanya kebutuhan kita terhadap pernikahan dan ketenangan itu sangatlah besar. Terutama kalau kita memang sayang sama anak, maka yang kita harus upayakan itu adalah merayakan cinta kita dengan sebuah ketenangan dan keharmonisan bersama dengan pasangan kita. Karena yang mengingat kita dan melihat kita itu adalah anak-anak kita. Disinilah kita ingin membahas pada kesempatan ini. Di dalam membangun rasa cinta itu di situ ada kata mahabbah, ada kata mawaddah. Ustadz, kalau saya harus membangun ketenangan bersama suami, di situ kan ada cinta. Cinta itu mahabbah. Maka kita menyampaikan bahwasanya di dalam kita pernikahan yang kita harus pahami, ada yang namanya mahabbah, ada yang namanya mawaddah. Dan keduanya itu berbeda. Dan hasilnya pun nanti akan berbeda. Ketika kita nanti mengetahui bagaimana mengiris perbedaan antara mahabbah dengan mawaddah. Perhatikan tulisan itu, Ibu. Mahabbah itu apa? Selama ini kita mengatakan bahwasanya kekuatan paling besar kita bersama dengan pasangan kita itu kan cinta. Cinta itu biasanya disebut dalam bahasa Arab dengan kata apa? Mahabbah. Makanya kan banyak istri menamakan suaminya di kontaknya dengan kata hubbi. Itu kalau lagi seneng aja. Nanti kalau lagi ngambek juga diganti. Maka mahabbah itu apa? Mahabbah itu kecondongan hati untuk menyayangi seseorang sebatas pada urusan dunia semata. Makanya mahabbah itu umum, Ibu. Mahabbah itu dirasakan siapapun. Mau beriman, tidak beriman itu bisa merasakan mahabbah atau tidak? Bisa. Nikah dan tidak nikah bisa merasakan mahabbah? Bisa. Anak SMA dan anak baru kuliah bisa merasakan mahabbah? Bisa. Bahkan Romeo dan Juliet, walaupun saya tidak suka dengan figur dua orang ini, tapi Romeo Juliet itu disebut sebagai simbol cinta. Itu betul, itu namanya mahabbah, walaupun berakhir tragis dengan mati bunuh diri. Itu mahabbah, cinta. Tapi apakah memang di dalam kita menikah itu yang dibutuhkan hanya mahabbah? Emangnya betul bahwasanya kita sering mendengar di televisi bahwasanya biarkan cinta yang menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Cinta kok nyelesain masalah? Tidak bisa. Ada nggak orang yang saling mencintai tetapi mereka terpisah dan tidak pernah tersatukan dalam pernikahan? Banyak. Makanya orang-orang yang nulis sinetron itu sebenarnya suruh ngaji di Samilak. Karena memang nggak bisa, itu namanya cinta menyelesaikan masalah. Biarlah cinta yang menemukan jalan keluarnya. Nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa, Fernando. Nggak bisa kayak gitu. Cinta itu merupakan bagian dari sebuah rasa, dan tetapi yang menyelesaikan masalah itu bukan mahabbah. Tapi yang menyelesaikan masalah itu Allah yang menggenggam dan menitipkan setiap rasa dan setiap cinta pada hati manusia. Dan kita mengerti bahwasanya mahabbah itu kecondongan hati untuk menyayangi pada urusan semata-mata urusan duniawi. Itu mahabbah. Tapi pertanyaannya, di dalam surat Ar-Rum 21 Allah menyebutkan kata mahabbah atau mawaddah? Mawaddah. Loh, kenapa Allah menyebutkannya kata mawaddah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pertanyaan kita, karena kita pembaca Al-Quran, kenapa Allah itu menyampaikannya mawaddah, bukan mahabbah? Kenapa kita kalau menjumpai orang ketika menikah kita mengucapkan sakinah, mawaddah, dan bukan sakinah, mahabbah? Iya kan? Berarti selama ini ngomong nggak ngerti maknanya. Makanya ngaji. Udah deket aja, pindah rumahnya sini aja, biar ngaji terus. Maka sesungguhnya kita mengucapkan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu apa bedanya Ustadz antara mahabbah dengan mawaddah?
mawaddah. Supaya ketika kita mengetahui kenapa Allah menggunakan kata mawaddah dan pertanyaannya, apa bedanya dengan mahabbah? Lalu nanti kita bertanya, rumah tangga saya mahabbah atau mawaddah? Maka mawaddah itu disampaikan oleh para ulama. Next. Mawaddah itu adalah sebuah kekuatan, konsep tertinggi rasa cinta yang mendorong ia kepada orang yang dia kasihi menuju kepada surga. Itu namanya mawaddah, Bu. Itu namanya mawaddah. Jadi konsep tertinggi cinta dalam Islam itu bukan mahabbah, tapi konsep tertinggi dalam cinta itu namanya mawaddah. Mawaddah itu apa? Konsep tertinggi dalam cinta untuk mendorong orang yang ia cintai menuju kepada surga. Itu namanya mawaddah. Cintanya dalam, saking begitu dalamnya, dia tidak ingin ketemu di dunia, tapi ingin berjumpa kembali di akhirat. Itu namanya mawaddah. Ya, itu namanya mawaddah. Makanya kalau ada bapak ibu bertengkar, lalu akhirnya dua-duanya emosi dan berkata, moga-moga nanti di akhirat gak ketemu kamu. Itu bukan mawaddah. Karena konsep tertinggi dalam rasa cinta itu apa? Mawaddah. Cintanya itu mendalam, lalu diikat oleh Allah cintanya, saling membutuhkan dalam taat, saling berhajat dalam ibadah, dan keinginannya untuk menuju kepada surganya itu besar. Dan itulah yang disebut dengan mawaddah. Orang yang mahabbah belum tentu mawaddah, tapi orang yang mawaddah pasti mahabbah. Sehingga ketika kita dalam kehidupan ini kalau hanya menghiasi rasa cinta, ketika kita menikah, mengerjakan perkara-perkara misalkan kita rekreasi, ketika kita liburan, itu hanya mahabbah. Tapi ketika kita dalam pernikahan itu bukan hanya menghiasi dengan mahabbah, tapi sudah saling mengingatkan kepada ketaatan, maka itulah yang disebut dengan mawaddah. Dan mawaddah itu merupakan perkara yang akan membantu Allah, akan dibantu sama Allah, diberikan pertolongan kepada setiap orang ketika mereka sudah memberikan konsep cintanya itu mawaddah. Nanti kita akan sampaikan bab itu. Tapi kita bedakan dulu antara mahabbah dengan mawaddah. Ada pasangan saling cinta, Bu. Tidak bisa pisah. Bahkan mereka tiap pagi lari, tapi istrinya pakai celana pendek. Misal, bukan berarti kita lebih baik. Misal, contoh aja. Maka istrinya itu tidak menutup aurat. Suaminya mencintainya. Itu mahabbah atau mawaddah? Itu mahabbah. Ketika ada suami istri, lalu mereka janjian untuk makan malam di satu restoran. Mereka akhirnya merayakan bagaimana pertemuan mereka. Mereka saling mengingat bagaimana perjumpaan mereka pertama kali. Tapi hanya sebatas itu. Itu mahabbah atau mawaddah? Itu mahabbah. Adapun mawaddah itu adalah konsepnya lebih tinggi daripada konsep sekedar mahabbah. Ketika ada seorang suami, ketika melihat rambut aurat istrinya itu kelihatan, lalu dia mengatakan dan berbisik kepada istrinya, "Dek, Ma, rambutnya kelihatan." Langsung dia rapikan. Itu mawaddah. Ketika bapak dan ibu lalu akhirnya duduk bareng-bareng, lalu ketika sang suami berkata atau istrinya berkata, "Mas, kamu kan tiap hari sholat di masjid." Iya, mau sekali-kali setelah sholat di masjid, sholat isya, langsung pulang, ngimamin aku dong, sholat isyanya 2 kali. Boleh nggak sholat isya 2 kali? Boleh. Yang pertama itu menjadi wajib, yang kedua itu menjadi sunnah. Maka sesungguhnya ketika kita akhirnya ada laki-laki, dia sholat isyanya di masjid, langsung cepat pulang, lalu ngimamin istrinya ketika di rumah, itu namanya mawaddah. Dan mawaddah itu hal yang indah, Bu. Kenapa? Karena kita tidak melulu merasakan hanya masalah cinta, tapi kita membawa konsep cinta kita menuju kepada tempat terindah dalam kehidupan untuk merayakan cintanya kita bersama pasangan kita.
yaitu adalah di surga dengan kata mawaddah itu. Banyak orang itu terkadang hanya mahabbah, tapi belum tentu dia mawaddah. Sehingga akhirnya dia menikmati aja perjumpaannya, pertemuannya, tapi tidak pernah ada kajian, tidak pernah membaca Quran bareng-bareng, tidak pernah sholat malam bareng-bareng. Mungkin orang-orang itu rukun, tidak pernah bertengkar, tapi konsep cintanya hanya sebatas mahabbah. Orang yang hanya mencintai mahabbah itu masih banyak cobaan yang nanti akan dihadapi. Makanya Masya Allah, saya itu pernah nanya sama ibu saya begini, Ibu, apa doanya ibu yang saya tidak pernah menyadarinya? Lalu saat itu ibu saya itu ngomong, ada 2 doa ya nak, yang kamu itu mungkin tidak menyadarinya. Apa itu ibu? Ibu saya berkata, yang pertama, ibu itu berdoa, selalu berdoa, semoga Mas Yusar dan Mbak Risma wafat sebelum ibu wafat. Saat itu mungkin kisah ini pernah saya sampaikan. Saat itu saya nanya sama ibu, kenapa ibu gitu? Ya supaya ibu menuntaskan setiap tugasnya dan pekerjaan yang Allah berikan kepada ibu. Dan ibu menepati janjinya. Kelihatannya kok Masya Allah gitu, tenang gitu. Allah nitip, lalu saya kembalikan keduanya, lalu lalu saya siap-siap untuk kembali kepada Allah. Saat itu saya megang pahanya ibu, ndaklah ibu panjang umur, insya Allah Mas Yusar dan Mbak Risma panjang. Dan saya tahu betul doanya ibu yang pertama tidak dikabulkan. Kakak saya perempuan meninggal 6 tahun setelah ibu. Kakak saya Mas Yusar sama saya masih hidup sampai sekarang. Di situ kita mendapati bahwasanya ada kata-kata yang selalu saya soroti. Ibu pengen menepati janjinya sama Allah. Jadi kata-kata itu yang sering saya pakai gitu ya. Hidup kita itu sebenarnya sedang menepati janjinya sama Allah. Ada yang kedua. Yang kedua apa ibu? Yang kedua itu ibu selalu meminta gitu. Kalau boleh, ibu tidak pengen wafat setelah bapak. Kalau bisa wafatnya sebelum bapak. Saya tanya kepada ibu, kenapa bu gitu? Karena ibu tidak bisa membayangkan bagaimana nanti beribadah tanpa ada bapakmu. Karena ibu terbiasa sholat malam bareng, ngajinya bareng, kemana-mana bareng gitu. Jadi ibu tidak bisa membayangkan kalau sudah tidak ada bapak. Biarlah ibu meninggal dulu. Karena saya tahu bapak itu pasti kuat setelah ibu meninggal dunia. Dan untuk yang kedua ini Allah kabulkan. Ibu meninggal 5 tahun sebelum bapak. Tapi dari percakapan itu saya paham betul bu. Saya merasa ditampar dengan kata jawaban dari ibu. Saya selalu menyangka konsep tertinggi dalam kehidupan manusia itu cinta. Tapi dari percakapan dan dialognya ibu saya dengan saya baru tahu konsep tertinggi itu bukan cinta. Konsep tertinggi itu ketika kita dijadikan hatinya sudah satu klop dengan pasangan kita, lalu kita menjalani ketaatan dan kita tidak bisa membayangkan ibadah tanpa kehadiran dirinya. Sebagaimana botol ketemu dengan tutup yang pas. Itulah yang dinamakan dengan konsep tertinggi pada masalah cinta. Makanya kan saya sudah sering nyampaikan kan ibu, gimana bapak saya setelah ibu meninggal dunia hari Senin, seminggu beliau tidak tahajud. Saya tidak bermaksud mencucikan siapapun di hadapan Allah. Banyak orang lebih soleh, tapi saya cuma cerita yang saya tahu. Bapak saya itu seminggu tidak sholat tahajud. Sebagai anak yang tahu bagaimana bapak itu rajinnya sholat tahajud setiap malam, kan saya nanya sama bapak, kok bapak nggak tahajud gitu? Bapak saat itu menyampaikan jawaban. Bapak bukannya tidak tahajud, nak. Bapak belum siap. Kalau nanti bapak tahajud, lalu bapak salam, yang biasanya ibumu di sebelah kanan, pakai sajadah biru. Saya tahu sajadahnya ibu memang biru, pakai mukena putih.
Dan itu tidak lagi Bapak lihat ketika sholat tahajud. Kasih waktu Bapak untuk bisa menata hati. Insya Allah. Saya lihat, itulah yang dinamakan dengan sebuah konsep tertinggi dalam masalah cinta. Yaitu mawaddah. Kita terkadang hanya menghiasi pernikahan kita itu hanya sekedar mahabbah. Sholat malamnya kita yang paling terakhir bersama dengan pasangan kita tahun 2019 ganti presiden, dan presidennya nggak ganti-ganti sampai sekarang gitu. Itu terakhir kali. Terkadang kita membaca Al-Qur'annya sudah begitu lama. Maka kalau kita hanya bertemu, berjumpa, makan di luar bersama, lalu liburan ke tempat yang kita tuju bersama, itu sekedar mahabbah. Dan mahabbah itu tidak menjanjikan kebaikan dan pertolongan apapun di sisi Allah. Hanya mawaddah yang bisa memberikan kepada kita pertolongan. Saya punya teman, ibu. Teman saya ini hafal 15 juz. Lalu ketika menikah, istrinya hafal 30 juz. Istrinya santriwati. Beliaunya LC dari Fakultas Syariah. Ketika mau menikah, saya termasuk yang agak godain beliau. Antum yakin nih istri antum 30 juz? Insya Allah. Antum hafalannya baru 15 juz ini. Ya enggak apa-apa. Nanti kalau antum ngimamin, antum muter-muter 15 juz ini. Nanti istri antum ngeluh. Mas 15 juz saja gitu. Ya enggak apa-apa lah. Nanti saling melengkapi. Saya punya ilmu alat yang lainnya yang dia tidak miliki. Dia memiliki sesuatu yang saya tidak miliki. 2 tahun saya pisah dengan beliau. Ketemu lagi dengan beliau. Teman saya ini dari 15 juz sampai 30 juz. Jadi ternyata saya tanya, saya tidak menduga kalau dia nyetor hafalan itu sama istrinya. Saya tanya, lah kamu ngafalnya di pondok mana? Sama kiai siapa? Ustadz siapa? Oh enggak, saya ngafalkannya sama istri saya. Jadi setiap habis maghrib dan isya nyetor hafalan. Jadi mungkin istrinya itu kalau habis subuh gitu, duduk bersila. Sini nyetor. Sini nyetor. Itu mawaddah atau mahabbah, Bu? Mawaddah. Wah, saya nggak bisa Ustaz kalau 30 juz. Mawaddah itu tidak selalu 30 juz. Ibu nyetor hafalan surat Al-Ikhlas itu mawaddah. Walaupun kebangetan ya. Tapi itu mawaddah. Maka kenapa kita itu harus mawaddah, Ustaz? Karena mawaddah itu yang menjaga kita dari berbagai macam fitnah. Maaf ya, Bu. Nikah itu fitnahnya banyak atau tidak banyak? Banyak. Musibahnya banyak, balanya banyak. Kadang itu tak pergi, tak dijemput, pulang tak diantar, tapi meninggalkan kerusakan yang luar biasa di dalam pernikahan kita. Karena apa? Karena fitnah itu bisa datang ketika kita tidak menyadari apapun. Itu namanya fitnah dalam pernikahan. Ada salah satu jamaah itu cerita sambil sedih beliau. Nikah 25 tahun. 25 tahun. Lalu akhirnya sang suami qadarullah itu kalau habis maghrib sama isya itu tidak mau langsung pulang. Niatnya mulia, pingin untuk nunggu isya. Tapi justru antara isya dengan maghrib dengan isya, dia ketemu perempuan, dia jatuh hati sama perempuan itu, dinikahilah perempuan itu tanpa memberitahu kepada istri pertamanya. Lalu ketika sang istri tahu tentang pernikahan itu, akhirnya mereka pisah, Bu. Fitnahnya muncul antara maghrib dan isya. Ini kalau dibuat judul sinetron bagus banget ya. Antara maghrib dan isya maut kan gitu. Wah, ibu-ibu sudah mulai curiga nanti. Suaminya nanti minta izin, "Mah, nunggu isya, jangan pulang." Tapi di situ kita mendapati fitnah itu bisa datang kapan saja.
Makanya kita mendapati sampai ada namanya ipar adalah maut, hadisnya ada, filmnya juga ada, based on true story. Itu sudah cukup membuka mata untuk kita bahwasanya terkadang orang yang tidak pernah kita anggap sebagai fitnah pun bisa menjadi fitnah besar pada kehidupan kita berkeluarga. Kalau kita tahu fitnahnya begitu banyak, balaknya begitu banyak, musibahnya begitu bertubi-tubi dalam pernikahan, kalau kita tidak melandasi dan melapisi pernikahan kita dengan mawaddah, pertanyaannya sederhana. Terus atas alasan apa Allah harus menolong pernikahan kita? Dan itu jadi teguran untuk kita semuanya. Dan itu jadi teguran untuk kita semuanya. Ya? Karena itu yang terkadang kita tidak menyadarinya. Saya kenal Dika, kalau misalkan Dika ini nggak pernah deket sama saya, terus dia nggak pernah memperkenalkan namanya saya Dika Ustadz, terus dia mungkin membackup saya, mungkin menyertai saya, mungkin nggak kalau ada Dika ada musibah saya menolongnya, mungkin saya nolong, tapi mungkin tidak sepenuh hati. Tapi kalau Dika ternyata orangnya takzim, hormat, selalu menolong, membackup saya. Kalau saya ke Pamulang selalu dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saya dalam kegiatan yang saya kerjakan. Tiba-tiba Dika ada masalah. Kira-kira saya nolong Dika atau tidak? Saya nolong, Bu. Karena menolong itu juga punya sebab. Jadi kalau misalkan kita minta tolong sama orang, kalau orangnya nggak mau nolong, kita nggak usah nyalain orang itu. Mungkin kita yang introspeksi, mungkin kita dulu sering nggak perhatian sama dia. Ya memang betul, nggak usah mama. Enggak deh. Ngajar sama ibu-ibu itu harus sabar, nak. Maka sama, itu analogi sederhana, Bu. Nah kalau kita dan suami kita, tidak pernah kita mengingatkan suami kita, tidak pernah kita menjalankan ketaatan bersama suami kita, dan visi kita bukan menuju visi surga, tapi hanya untuk duniawi semata. Yang penting tidak bertengkar, hanya itu saja tujuan dan visi kita berkeluarga. Yang penting tidak bertengkar aja sudah alhamdulillah, Ustadz. Ya mungkin keluargamu baik-baik saja, tapi kamu mungkin tidak akan selamat ketika fitnah dan karang akan merobek mahligai pernikahanmu. Itu yang membuat kita harus senantiasa membutuhkan ibadah. Pernikahan yang dilandasi dengan ibadah bersama memang lelah. Tapi pernikahan tanpa dilandasi dengan ibadah itu lebih melelahkan. Ustadz, kalau saya harus mengingatkan lelah, iya memang lelah. Nikah dengan ibadah itu lelah. Tapi pastikan fix dan confirm, Bu, nikah tanpa ibadah itu pasti lebih lelah. Karena berbagai macam hal akan kita dapatkan dan kita peroleh menjadi ujian dan bala yang tidak ada putus-putusnya hadir pada kehidupan kita. Jadi lelahnya kita ngajak dia untuk baca Quran. Lelahnya kita untuk bangunin anak. Lalu kita bawa gendong untuk sholat subuh. Lelah. Tapi lebih lelah lagi kalau anakmu tidak pernah ke masjid. Itu lebih lelah. Mahabbah itu lelah. Mawaddah juga lelah. Tapi mawaddah itu menjadikan positioning namamu dan pasanganmu dikenal sama Allah. Jadi kita akhirnya paham di sini. Jadi namanya pernikahan itu bukan hanya sekedar merayakan festival rasa cinta ketika laki-laki itu yang telah saya taksir semenjak SMA akhirnya menjadi keluarga saya dan suami saya. Bukan hanya itu. Lebih daripada itu. Makanya mawaddah itu cinta yang mendalam sekali. Tetapi disertai dengan keinginan untuk beribadah kepada Allah. Makanya jawaban Ummu Darda itu menggambarkan mawaddah. Ummu Darda itu suaminya siapa namanya? Abu Darda. Pintar sekali ya. Masya Allah. Alhamdulillah nggak menjawab Abu Lahab ya kan? Ya, ada seorang wanita, sahabat wanita Ummu Darda, ketika meninggal beliau ini wanita yang terkenal kecantikannya, kesolihannya. Akhirnya banyak para sahabat melamarnya. Termasuk yang melamarnya itu sahabat Muawiyah. Nah, ketika dilamar sama sahabat Muawiyah, seorang sahabat yang gagah, keturunan Quraisy, pembesar Quraisy di kota Mekah,
dan sahabat besar juga. Maka Ummu Darda itu menolak. Lah, Muawiyah itu kaget loh. Orang semacam diriku ditolak. Lalu nanya, kenapa kamu menolakku? Jadi laki-laki kalau ditolak boleh nanya alasannya. Ya misalkan, kok saya ditolak? Kurang tampan apa saya? Gitu. Kalau itu sih lebay sih. Ya, tapi Muawiyah nanya, kenapa kamu nolak? Jawaban dari Ummu Darda itu adalah, bukan aku menolakmu, wahai Muawiyah, tetapi aku ingin bersama dengan Abu Darda di surga karena aku ingat perkataan Nabi, istri akan bersama dengan suaminya yang terakhir dan cukuplah Abu Darda menjadi suamiku terakhir dunia dan akhirat. Itu mawaddah. Paham ya? Jadi mawaddah itu merupakan perkara yang sangat fundamental pada kehidupan pernikahan kita. Ketidaksolatan suami kita berbulan-bulan di masjid itu namanya sudah merusak mawaddah kita sebenarnya. Dan yang kita khawatirkan apa? Kalau sudah hati jauh dari Allah, petikan api sepercik pun akan membakar semuanya. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Paham sampai di sini Ibu? Ya. Maka ketika kita memahami bahwasanya mawaddah itu menjadi salah satu hal fundamental pada pernikahan kita, maka kita harus paham, Ustadz, saya ingin menjadikan rumah tangga saya bukan hanya mahabbah tapi menjadi mawaddah. Tapi ingat kaidahnya ini. Sebentar, lihat. Rumah tangga nubuwah itu adalah yang tidak tegang dan tidak kaku. Artinya, kalau ibu-ibu pada kesempatan ini akhirnya sudah mulai belajar, ya Allah, saya ingin mawaddah dan tidak hanya sekedar menjadi mahabbah. Ingat ya, jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku dan tegang. Sehingga akhirnya nanti ketika ibu-ibu pulang ke rumahnya langsung ibu itu tegang. Sini mas. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim. Jangan. Dan janganlah keinginan kita ketika kita ingin merubah dari mahabbah menuju kepada mawaddah. Itu berarti bahwasanya kita tidak menghargai prosesnya. Jangan suka mengukur ukuran sepatunya ibu dengan ukuran sepatu suami. Ya memang betul. Betul. Karena mungkin ibu diberikan oleh Allah kesempatan seorang suami yang memberikan kepada ibu fasilitas, silakan ngaji. Kadang-kadang suami kita belum sempat ngaji, ngajinya hanya Sabtu, itu pun ngantuk. Sehingga terkadang ada seorang suami itu, istri itu kayak mobil Formula F1, F1, tapi suaminya itu kayak Mikrolet Tambun Bekasi. Kadang-kadang memang begitu. Saya tidak mau ketika saya menyampaikan mawaddah ini, setidaknya ada dua yang saya tidak mau. Yang pertama, ibu nanti akhirnya apa? Menghakimi keluarga orang lain. Dik, kelihatannya keluargamu tuh mahabbah, deh, nggak ada mawaddahnya. Nggak usah kayak gitu. Tinggalkan itu gaya-gaya jamaah dulu yang suka menghakimi, nggak usah. Itu yang pertama, jangan kayak gitu ya. Terus buat status, alhamdulillah keluargaku mawaddah. Nggak usah. Kalau kata anak saya nomor 6 itu sombong. Kata Basim, mungkin nanti kita lagi datang. Ya. Yang kedua, yang kita harus pahami adalah ketika kita ingin menjadikan keluarga kita, ya Allah, ternyata keluarga saya selama ini mahabbah. Oke, keluargamu selama ini mahabbah. Saya ingin naik giginya, saya ingin upgrading menuju mawaddah. Saya pesan untuk diri saya dan untuk kita, jangan tegang dan kaku. Nabi, keluarganya itu Nabi penduduk surga. Apakah Nabi itu tegang? Tidak. Nabi bercanda. Nabi tidak setiap hari ngomong sama Aisyah, qala Allah Ta'ala wahai Aisyah, duduk qala Allah Ta'ala wahai Aisyah. Tidak. Coba ibu bisa bayangkan, Nabi lomba lari dengan ibunda Aisyah. Lomba lari dengan ibunda Aisyah. Ketika dalam peperangan, lalu para sahabat, sana kalian ke depan dulu. Ya Rasulullah, bagaimana engkau? Biar saya sama Aisyah dulu sebentar.
Para sahabat tahu Nabi pengen berduaan dengan Ibunda Aisyah. Para sahabat ke depan. Nabi langsung, kamu lihat titik itu wahai Aisyah, ayo kita lomba lari. Loh, pemimpin surga, ditakutin Romawi, ditakutin Persia. Orang yang paling bertakwa di atas muka bumi yang tidak ada yang mengalahkan ketakwaannya. Lomba lari dengan Ibunda Aisyah. Itu menggambarkan kepada kita itu apa? Menggambarkan kepada kita bahwasanya membangun keluarga mawaddah itu tidak kaku. Dan bukan hanya semata-mata kita nyampaikan link-link kajian tiap hari kepadanya. Sampai DM-nya dia itu penuh dengan link istrinya. Nah, malah curhat di sini nggak dibuka juga. Udah tahu salah malah nggak dibuka juga. Aduh, sabar saya. Udahlah Bu, pulang-pulang aja ke Mamulang. Jadi ternyata kita pun harus tahu dalam proses kita untuk membangun dari mahabbah kepada mawaddah itu jangan sampai kita salah teknis. Ngirimin link, ngirimin kajian sehari 12 kali, Bu. Padahal maaf ya, kajian kalau terlalu lama bosan atau tidak bosan? Bosan. Khotbah Jumat itu yang paling afdol, yang lama atau yang pendek? Pendek. Lalu kenapa Ibu harus menyelisih sunnahnya Nabi? Setiap ada kajian ustadz, hak-haknya istri, share. Buru-buru WhatsApp anaknya. Nah, downloadin kajian ini. Pecah-pecah, biar bapakmu tahu dan dengar. Ya enggak gitu juga. Ini yang ketawa-ketawa ini yang harus banyak istighfar dan habis ini itu tempat wudu, sholat taubat 2 rakaat. Jangan gitu. Maka nikmatin prosesnya dulu. Kenapa terkadang kita diberikan suami yang terkadang tidak sesuai dengan ukuran sepatu kita? Loh, kalau ukuran suamimu itu langsung sama dengan ukuran sepatumu dalam pemahaman agama dan pengamalannya, lalu dari mana kamu dapat pahala kesabaran? Karena sabar tertinggi itu dapat pahalanya dari pasangan kita. Paham ini? Nah, termasuk salah satunya proses kita menjadikan dari mahabbah menuju kepada mawaddah itu apa Ibu? Perhatikan bahasanya dan love language-nya. Ini termasuk salah satu ilmu psikologi, tapi ini cukup penting. Karena terkadang Ibu yang semuanya dirahmati oleh Allah, kadang-kadang suami kita tidak bisa menerima apa yang kita inginkan dan kita harapkan darinya untuk sama-sama menuju kepada mawaddah dan bukan hanya mahabbah. Maaf, kadang-kadang karena tangki kasih sayang suami kita habis, kita sekedar menuntut tetapi kita tidak pernah melaksanakan kewajiban dan memenuhi tangki kasih sayang dia. Sebagaimana istri kadang-kadang tidak mau mendengar kita, itu bukan karena mereka itu nusyus. Kadang-kadang istri itu tidak mau mendengarkan nasihatnya seorang suami karena ada love language, tangki kasih sayangnya kosong. Sehingga akhirnya setiap yang kita sampaikan disalah artikan ketika mereka tidak memiliki tangki kasih sayang. Ibu, seorang suami dan istri, anak, itu ada namanya love language. Dalam bahasa kita itu bahasa cinta. Kalau ini terpenuhi, ibu akan mendapatkan banyak kemudahan menyampaikan sesuatu. Anak-anak itu biasanya rewel. Itu karena ada love language yang tidak terpenuhi. Contoh, saya tuh baru kemarin 3 hari tuh dapetin anak saya Basim. Kok rewel gitu? Saya harus ngomong sama istri. Apa love language-nya habis ya? Ya udahlah. Kemarin Selasa saya kajian siang sampai asar, langsung pulang saya. Pulang sampai rumah, ayo nak, kita main di luar. Saya ajak main. Quality time bersamanya. Saya peluk, saya usap, saya puji gitu. Alhamdulillah Bu. Pagi ini sekolahnya semangat kembali. Kadang-kadang ketidakmauan pasangan kita untuk menuju kepada mawaddah itu bukan karena mereka itu durhaka dan ketika mereka itu nusyus. Karena kadang-kadang kita tidak mengerti salah satu bahasa basic yang dibutuhkan dalam pernikahan. Maaf ya Bu, bahasa pernikahan itu ada 5.
Dan ternyata ini dilakukan oleh Nabi dalam pernikahannya. Makanya 5 perkara ini yang saya sampaikan di sini itu, ini semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ibu nanti dituntut untuk mengetahui bahasa love language-nya suami kita itu apa. Karena bisa jadi suami kita sering marah-marah, itu bukan karena dia laki-laki yang emosional, bukan. Kadang-kadang suami kita sering marah-marah karena ada bahasa basic cintanya yang tidak terpenuhi dari ibu. Kenapa? Ya samalah terbolak-balik gitu. Makanya 5 love language itu apa? Dan ini berdasarkan kepada sunnah. Kita perhatikan. Yang pertama, Bu, act of service. Act of service itu apa? Bahasanya itu pingin untuk diberikan servis yang terbaik. Ini biasanya laki-laki itu ada di sini. Diberikan pelayanan yang terbaik. Makan ditemenin. Pagi-pagi disiapkan. Ketika mau pergi dibawakan itu tasnya. Ketika pulang kita sudah nunggu di depan pagar kayak Sunan Kalijogo, jagain sungai. Enggak setiap hari, Bu, kayak gitu. Tapi ketika akhirnya dia dikasih act of service, akhirnya dia itu nambah. Makanya kayak Nabi itu terkadang melakukan kepada salah satu istrinya itu act of service. Makanya Nabi ketika ada salah satu istrinya mau naik onta, Nabi turun ke bawah, mempersilahkan kakinya dijadikan pijakan untuk naik onta. Ada kan hadisnya? Kenapa Nabi melakukan itu? Nabi memberikan act of service kepada istrinya. Makanya maaf, Bu, kalau akhirnya ada seorang suami, ketika ibu tidak menyadari ini dan hanya melihat globalnya saja, ibu tidak pernah mempersiapkan kalau pagi. Ketika pagi dia makan nasi uduk sendiri, buat kopi sendiri. Lalu kita mengatakan, halah sudah tua, sama-sama mandiri. Lalu perginya dia ke kantor, Bu. Maaf sekali. Kadang-kadang orang kantor yang akan mencukupi love language-nya dibandingkan istrinya. Yang di kantor ngomong, butuh apa, Pak? Karena saking seringnya melayani, hafal. Bapak punya nasi uduk, sambelnya sedikit aja, bakwan jagung, tidak pakai mie. Oh iya. Kopinya tidak pakai gula. Apa? Yang asalnya wajahnya biasa menjadi indah. Bukan karena fisiknya, tapi love language-nya terpenuhi dari yang haram. Maaf ya, Bu, perselingkuhan itu terkadang terjadi bukan semata-mata kesalahan orang yang berselingkuh, tapi ada proses-proses hal-hal kecil yang tidak terpenuhi. Maka salah satunya act of service. Makanya ibu nanti pahami, ibu suaminya tuh di mana? Nanti kita pelajari 5-5-nya dulu. Nanti ibu tebak, suami saya itu paling berbinar matanya itu ketika apa? Makanya pernah ada salah satu ikhwan datang ke sini, tampak dari wajahnya itu bersungut-sungut gitu. Saya kira saya punya marah. Ketika dia mungkin ada masalah sama saya. Setelah duduk ngobrol panjang lebar, baik saya tanya, antum ada masalah apa? Lu kok tahu, Ustaz? Wajah antum itu orangnya ekspresif, kelihatan. Iya, Ustaz. Tentang masalah keluarga. Ayo cerita. Dia ceritanya tuh simple. Dia belum belajar ini dia. Dia belajar ngomong, istri saya itu, Ustaz, saya tuh cuma pengen ditemani makan kok, nggak pernah nemenin saya makan. Alasannya ngurusin anak. Saya tahu ngurusin anak. Tapi sesekali dong temenin saya makan sebelum saya pergi. Oh, saya langsung dek. Itu orangnya aku servis. Servis itu apa, Ustaz? Ya kayak gitu. Jadi terkadang inilah yang menjadikan kita akhirnya susah mengupgrading dari mahabbah kepada mawaddah itu apa? Karena hal semacam ini tidak terpenuhi. Ibu selalu nuntut pulang ke rumah, Mas, kamu tahu nggak bedanya mahabbah sama mawaddah itu? Apa? Tapi ternyata ibu menemani dia makan itu sudah 6 bulan yang lalu. Nanti giliran ada perempuan yang perhatiin, ibu marah. Kenapa ibu cuma marah?
Harusnya kan itu menjadi sebuah evaluasi. Makanya ada yang pertama, dan laki-laki itu biasanya act of service. Biasanya Bu, saya orangnya act of service. Kalau di rumah itu saya semuanya act of service. Kalau di luar rumah saya nggak seneng. Saya tuh paling nggak seneng kalau sandal saya dibawain, nggak pernah seneng saya. Tapi kalau istri saya senang banget. Itu laki-laki biasanya di situ. Makanya kalau habis, saya jujur ngomong. Habis love language saya, istri saya langsung paham. Biasanya kalau pagi urusan anak-anak akhirnya digeser dulu waktunya. Dia memprioritaskan saya dulu, nemenin makan, nyiapin tasnya. Sekali, 2 hari, 3 hari, 4 hari sudah Bu, sudah terpenuhi. Kalau love language-nya sudah terpenuhi, bicara apa saja itu lebih mudah mengalir dan lebih mudah untuk ketemu di satu tujuan. Act of service. Yang kedua, quality time. Ini biasanya perempuan nih di sini. Makanya Masya Allah kalau saya mendapati ada bapak-bapak, Anda ini mungkin istri antum sepaneng tegang. Kenapa? Terlalu lama di rumah. Lah perempuan itu biasa love language siapa? Quality time. Kenapa? Yang namanya ibu-ibu itu kan memang tawanan. Istri itu tawanan, ya atau tidak Bu? Kan, ya nggak usah ngomong betul. Istri itu tawanan karena semenjak nikah dia kemanapun minta izin. Dika ini dengerin Dika. Ya? Maka sesungguhnya dia kemana-mana minta izin. Sekalinya keluar paling dicari atau tidak? Paling dicari sama anak-anaknya. Kadang-kadang ibunya, ya Allah nak baru setengah jam. Ibu di mana? Mama di mana? Ibu di mana? Pulang. Karena dia tawanan di dalam rumah. Makanya kalau ada barang hilang yang dicari siapa? Ibunya. Ma, kaos kaki mana? Kenapa nggak tanya bapaknya? Karena bapaknya kaos kakinya hilang. Hilang. Makanya perempuan itu biasanya quality time. Makanya Dika kalau antum melihat istri antum, kalau ditanya sudah pendek-pendek, gimana? Ya, enggak. Kalau istri antum sudah pendek-pendek itu bukan berarti dia nusus. Jangan buru-buru mengatakan istri nusus. Tidak ada untuk ridho dari suami. Jangan gitulah. Bisa jadi istri kita itu dalam kondisi sumpek. Iya nggak usah itu ada tahu, makanya saya wakili. Nanti tolong kajian yang 2 jam potong yang ini aja ya. Yang tadi nggak dipotong. Maka quality time. Makanya ketika semacam itu ajak muter. Makanya saya tuh sampai beli motor, salah satunya pertimbangannya itu apa? Bukan apa-apa, saya beli motor itu untuk bisa ngajak ibu kadang-kadang keluar. Ngurusin 8 anak, gak capek Bu. Makanya ketika nutup pintu tuh saya sudah bisa ngerasa ini. Nutup pintunya doang, wah ini love language-nya habis. Karena wanita itu kalau merasakan sesuatu tuh ngomong. Cuma dengan pikirannya, nggak dengan lisannya. Jadi kita tuh harus nebak. Jadi perempuan itu kalau ada apa-apa itu ngomong, cuma di pikirannya doang. Jadi kita harus nebak, oh ini love language. Makanya kadang-kadang akhirnya, ayo diajak, istri saya itu ibu diajak muter-muter galaksi, makan cilok, itu udah seneng dia. Es coklat dia sukanya itu. Coklat seneng pulang, kita sudah gembira gitu. Makanya kadang-kadang sebelum kita membuka pintu atau sebelum membuka pagar itu, saya kadang bercanda, sudah, jangan langsung dibuka. Kenapa? Mari kita mulai hari yang membagongkan ini. Karena kan ketemu anak-anak. Tapi itu quality time. Makanya dia itu harus melihat istri antum apa. Oh quality time saat istri saya sering diajak keluar 3 hari sekali. Ajak muter aja ke Bekasi gitu. Istri antum ada? Mana dia? Masya Allah. Sering diajak keluar nggak? Masya Allah. Dia takut jawabnya. Maka yang kedua itu quality time. Yang ketiga, word of affirmation. Suka muji Bu.
Karena kadang-kadang ada tipe laki-laki itu suka dipuji, Bu. Karena apa? Menunjukkan heroisnya dia ketika dipuji sama istrinya dan keluarganya. Maaf ya Ibu, banyak laki-laki yang kadang, maaf banget, pressure-nya di kantor itu luar biasa. Saya tuh pernah ketemu beberapa kali seorang bapak yang kelihatan stres gitu. Saya ngomong, Pak, kalau memang stres di kantor keluar aja gitu. Ya Ustadz, tapi setiap saya mau keluar itu, yang terpikir itu anak istri saya. Demi Allah ya Bu, banyak laki-laki yang tanpa Ibu sadari, mereka rela mengusap air mata di mobil dan turun senyum, hanya untuk memastikan keluarganya baik-baik saja. Makanya saya pernah mengeluarkan satu tulisan itu. Tulisan ini rame sekali di Instagram. Banyak laki-laki yang merasa baik-baik saja, padahal dia tidak baik-baik saja. Karena dia tahu bahwasanya dia itu adalah harapan dan sandaran untuk istri dan anak-anaknya. Untuk menunjukkan kepada kita, perjuangan seorang laki-laki itu luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kita harus paham, yaitu adalah physical touch. Physical touch itu apa? Sering dipeluk. Ya, dia harus sering dipeluk. Itu ada istri saya baru datang. Ada. Maka sesungguhnya kita itu physical touch, Bu. Ada tipe-tipe seorang istri atau tipe seorang suami itu senang dipeluk. Biasanya diusap-usap punggungnya. Biasanya perempuan ada yang physical touch, Bu. Makanya kan ada perempuan yang sukanya gelindot aja. Musong-musong. Nah ini physical touch ini. Yang paling ketawa physical touch itu. Ya Bu ya. Ya Bu. Ibu ya physical touch ya. Oh iya, tapi physical touch ya. Sukanya nguyak-nguyak gitu sampai istrinya, sampai suaminya itu penuh dengan minyak rambut di sini. Sampai suami itu bilang, ya Allah, jangan nempel-nempel gitu. Kayak anak saya Basim itu physical touch, Bu. Wah, udah nempel ke saya tuh, pengen duduk di sini, padahal di sini tuh lega gitu loh. Sini loh, Dek, sini, Dek. Nggak mau naiknya ke sini lagi. Itu physical touch, Bu. Kalau anak 5-5-nya, Bu. Tapi kalau pasangan suami itu biasanya di antara 5 ada yang paling menonjol. Kemudian yang terakhir apa? Terakhir itu gift. Nah, itu paling senang. Nah, tapi tidak semuanya. Istri saya nggak terlalu senang gift. Ya, gift itu ada beberapa wanita yang suka dan laki-laki yang suka dikasih hadiah, terutama yang berkilau-berkilau gitu ya. Mas gitu ya. Maka sesungguhnya itu gift. Maka ibu untuk menaikkan dari mahabbah menuju kepada mawaddah, 5 ini harus terpenuhi. Jangan sampai ya Bu, kejadian ilustrasinya, saya serahin ibu kertas semuanya, saya tanya apa yang disenangi sama suaminya ibu, lalu ibu tertahan, lalu ibu ternyata tidak mengenali itu, padahal ibu semasa dengannya selalu marah-marah setiap waktunya, tanpa ibu ketahui bahwasanya ternyata itu ada sebuah love language yang tidak terpenuhi. Makanya maaf ya Ibu, kadang-kadang kita suka menuntut, tapi kita tidak pernah mengevaluasi. Kadang-kadang kita terlalu menuntut, tetapi tidak pernah mengkoreksi. 5 perkara itu, physical touch, act of service, quality time, word of affirmation, kemudian gift, itu basic pada kehidupan kita. Maka semoga Allah memberikan kepada kita hal ini. Nanti Ibu, silahkan dapatkan kajian ini. Nanti didengarkan sama suaminya. Kalau suaminya sudah mendengarkan, bilang sama suaminya, ibu tuh love language-nya apa? Ngomong sama suaminya. Mas, saya itu love language-nya biasanya kalau perempuan itu 2, kalau saya 5-5-nya Mas. Gitu. Langsung suaminya kejang-kejang. Suaminya bilang, udah lain kali gak usah ikut ke sambilan. Nggak, artinya ibu sampaikan, saya itu orangnya quality time, saya itu orangnya physical touch. Kalau kamu apa Mas? Kesukaanmu? Saya tuh sukanya tuh act of service, saya pengennya dilayani, pengennya kalau malam itu handphone itu kamu yang ngecasin. Saya bisa ngecas.
Tapi kalau dicacin sama dirimu itu lebih seneng. Jadi jangan kita langsung alasan gitu, mentang-mentang suaminya pelari maraton gitu. Terus setiap pagi nggak mau ngambilin nasi, kita ngomong udahlah ngambil nasi mas, mau nggak mau lari maraton aja bisa, ngambil nasi nggak bisa. Ini istri macam apa? Jadi jangan begitu. Mari kita bangun tradisi yang baik. Bahwasanya proses kita dari mahabbah ke mawaddah itu dinikmati prosesnya. Jadi jangan, anak enggak mau ya ibu, nanti ibu sampai pulang ke rumah, lalu ibu nuntut, mas kita nikah ini 17 tahun ternyata cuma mahabbah, kecewa aku gitu. Sebelum kita kecewa, bisa jadi suami kita pun sudah kecewa dengan kita sebelumnya, cuma dia pandai untuk menyimpannya. Jangan untuk nuntut. Materi bukan untuk menuntut, tapi materi untuk memperbaiki bersama. Jangan langsung nulis, mas kamu terusan dengar kajian ini. Tidaklah, untuk ibu dulu. Untuk ibu dulu. Kenapa harus ibu dulu? Nanti kalau ibu berubah, insya Allah sang suami itu bisa berubah. Jangan kemudian ibu langsung mengatakan, alah, lihat-lihat dulu dong suaminya. Ngapain saya ngeliat suaminya ibu? Yang nikah ibu, saya suruh. Saya tuh kadang-kadang kalau nyampein kajian gitu ya, tentang bagaimana ridho suami gitu ya, saya tuh kadang-kadang lucu baca di sosial media. Lihat-lihat dulu dong ustadz suaminya. Ngapain saya ngeliat suami ibu? Yang nikah ibu, yang nerima lamarannya ibu, kok saya suruh ngeliatin? Kita harus mulai dari diri kita. Dari seorang wanita yang memperbaiki diri akan lahir seorang laki-laki yang akan tulus untuk melihatnya dan akan belajar untuk memperbaiki diri. Ibu sudah saya pernah ceritain tentang masalah anduk. Seorang perempuan sudah saya ceritain. Ada perempuan bu. Udah kan? Ada perempuan sebel ngelihat suaminya. Naruhnya anduk itu di atas tempat tidurnya. Diajak berantem gara-gara anduk sering. Disindir sudah. Kata-kata tinggi sudah. Pakai kata-kata sarkasme juga sudah. Tapi suaminya tetap meletakkan anduk di atas tempat tidur. Akhirnya sang istri tuh ngerasa, wah, ini kalau kayak gini terus saya nggak sehat. Saya harus tetap waras ini, gitu. Akhirnya apa? Yang saya perbaiki adalah cara saya melihat anduk. Lalu dia berkata pada satu malam, saya besok pagi kalau melihat anduk, saya tidak lagi melihat itu anduk. Tapi yang saya lihat itu apa? Sepotong permadani yang jatuh dari surga. Nah, ini kisah nyata, bu. Akhirnya paginya, ketika dia melihat ada anduk di atas tempat tidur, wah, permadani jatuh dari surga, dilipat, terus dijemur. Esok harinya ada anduk lagi, dia ngomong, masya Allah, sepotong permadani jatuh kembali di amalku. Bener ini, yang dia lakukan itu adalah mencipin di dalam pikirannya itu dirubah. Ini tuh pahala surga untuknya. Sehingga setiap harinya dia itu senang ketika melihat anduk itu. Bukan karena dia melihat anduknya. Melihat itu permadani surga yang akan disiapkan Allah untuk dirinya. Lama-lama ketika sang istri selalu meletakkan anduknya dalam kondisi tersenyum. Tidak pernah lagi nyindir. Tidak pernah lagi sarkasme. Tidak pernah lagi marah. Sang suami itu akhirnya terenyuh dan tersentuh. Wah, istri saya tidak pernah marah-marah lagi gara-gara anduk. Akhirnya nggak tega dia merusak ketenangan itu. Akhirnya apa? Satu pagi dia letakkan anduk di atas tempatnya. Sang istri langsung ketika pagi, ketika suaminya pergi, dia berharap ketemu permadani lagi. Loh, sepotong permadaninya sudah tidak ada. Hari esoknya sudah tidak ada, hari esoknya tidak ada. Ketika sudah tidak ada rasa kehilangan pada dirinya tentang handuk basah di atas tempat tidur. Hanya dengan mengubah cara pandang kita kepada yang kita kerjakan. Jadi kalau ibu nanti ngeliatin suami, Masya Allah, pintunya surga lagi banyak ngomong ini. Sehingga akhirnya kita tenang. Paham sampai di sini ibu-ibu? Semoga Allah berkahi kita, didoakan suaminya. Ya, karena kalau ibu hanya marah-marah tapi tanpa mendoakan itu namanya bukan cinta, itu namanya emosi. Ya,
Makanya kalau mampu untuk umroh bareng lah. Berdoa yang banyak di depan Ka'bah bersama dengan pasangan secinta, sejiwa, sesurga. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah memberkahi pasangan kita. Karena sesungguhnya semuanya merupakan bentuk ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Tidak terasa jam 12. Luar biasa 2 jam kita menyampaikan materi. Semoga kita paham ya Bu ya. Ada perbedaan antara mahabbah dan mawaddah. Dan ketika kita harus menyampaikan mahabbah dan mawaddah itu harus mengenali 5 love language tadi. Apa love language itu? Yang pertama, act of service. Apa ini? Memberikan service. Yang kedua apa? Quality time. Yang ketiga apa? Give. Yang keempat apa? Word of affirmation. Yang kelima apa? Physical touch. Jadi nanti ibu sering dipeluk suaminya, kadang dikasih hadiah. Saya tuh kemarin ya, dikasih hadiah sama istri tuh senang walaupun itu bukan love language saya. Saya karena sering olahraga, tiba-tiba dia membelikan saya jaket olahraga. Rasanya itu senang banget. Ya. Walaupun saya bukan tipe orang yang give kalau dalam bahasa cinta. Tapi itulah, kasih sayang itu sebenarnya urusan basic manusia. Mau dia beriman atau tidak beriman. Janganlah kita menempatkan pernikahan kita kaku, lebih kaku daripada kanebo kering. Karena akhirnya kalau kaku itu apa? Mudah pecah. Gelas itu kalau kemasukan air yang terlalu panas pecah atau tidak pecah? Pecah. Karena kaku panas itu memecahkan segala sesuatu. Semoga Allah anugerahkan kita pasangan-pasangan yang senantiasa sejiwa, serasa, dan sesurga. Semoga kita menjadi pasangan yang dipertemukan kembali di surga.